prajurit aja tidak berani, ajudan saja tidak berani katakan tunggu. Lalu kenapa ketika kita hayya 'alal falah, sini saya kasih kau apa yang kau minta, tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi sibuk. Tuhan kita suruh menunggu. Wajar, 30 tahun jadi prajurit TNI tidak bisa lepas dari kredit. Yang ketawa, saya suruh sini bos. Ayo, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ada masalah dan bersyukur ulang tahun kali ini, yuk abdikan diri kepada Allah melalui sholat. Apa sih susahnya sholat, Pak? Apa susahnya sholat? Tolong bapak-bapak TNI ini, jelaskan saya, kenapa bapak tidak sholat? Ayo jelaskan ke saya. Apa? Coba apa susahnya sholat? Saya tidak tahu bacaan sholat, Ustadz. Wala tayassumir rauhillah. Jangan kau putus asa. Saya tidak tahu bacaan. Ya salat berjamaah. Asas salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum diam saja, Pak. Bapak diam saja, tidak usah baca apa-apa, sah. Siapa yang wakili bacaannya? Imam. Jadi kalau bapak taubat hari ini, mulai kecil sampai sekarang tidak pernah menghafal-hafal bacaan sholat, bapak datang sholat jamaah, imam baca diam saja, sah, selesai. Apa lagi? Ustadz, sedikit yang saya hafal Ustadz, baru kul-kul, ya sudah kul-kul aja, mau besok. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi, selesai persoalan. Yang ketawa, saya serius ini bu. Apa lagi? Ustadz, saya sakit Ustadz, tidak bisa kena air. Ya silakan kau sholat dalam keadaan wudhu. Tayamum, boleh. Bagaimana cara tayamum? Kursus kilat. Lihat baik-baik. Linting baju, buka cincin, buka gelang, buka jam tangan. Selesai itu. Telapak tangan. Kalau bapak di hutan misalnya ini, tidak dapat air, lagi perang, tidak ada air, letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu, nih, bertepuk. Terima kasih, dari tadi saya sebenarnya mau suruh matikan itu, mengganggu suaranya. Tapi saya tidak berani karena prajurit depan saya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak matikan. Masa tentara takut kepanasan? Cemen lu men. Ya. Nah, sudah letakkan telapak tangan di tanah, pasir. Sudah itu, tepuk. Kenapa bertepuk? Jangan sampai ada pasir, Bapak usap wajah, kelilipan. Bapak tidak jadi sholat. Tidak jadi sholat, Pak. Jadi tepuk. Sudah itu, usap seluruh wajah yang tidak ditumbuhi bulu. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih utama. Sudah itu telapak tangan lagi letakkan lagi di tanah. Sudah usap kanan, semua kasih kena. Selesai. Apa lagi? Tapi kan saya di rumah sakit Ustaz. Lagi sakit. Kita tidak ketemu tanah. Allah kasih keringanan. Dinding yang kau sapu. Dinding rumah sakit. Susah menyempuh dinding rumah sakit. Ambil bantal. Bantal yang kau usap. Saya lagi di pesawat Ustaz. Dinding pesawat yang kau usap. Dindingnya basah Ustaz. Usap itu yang tempat duduknya, joknya di depanmu. Apa lagi? Coba, begitu mudahnya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih keringanan, duduk kok. Duduk. Silakan kok duduk. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Nah, misal di pesawat, duduk. Bagaimana sholat duduk? Bayangkan lagi bapak lagi duduk. Anggap saya lagi duduk nih. Bu ya, bayangkan ibu lagi duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku, ini saja kepala goyang. Allahu Akbar. Sami Allah. Nah, itu ruku. Sujud, bukan cuma kepala goyang. Badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Kenapa? Ada bisul di pantatku 4. Banyak anak bisulnya. Ya baring. Baring.
Gimana caranya Ustaz? Baring. Bukan tidur ya, bukan sholat tidur. Baring. Anggap sana kiblat. Maka kaki di sini, Bapak telentang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tangan masih bergerak. Sholat dalam keadaan baring. Tidak bisa juga Ustaz. Allah kasih keringanan. Namanya sholat pakai isyarat. Tangan sudah tidak bergerak, tinggal matanya yang bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Jago ketawa, serius kayak ini Bu. Diajari sholat dan ketawa iki. Memangnya saya stand up komedi. Saya juga tidak bisa. Tidak bisa juga itu Ustaz. Ya sudah, namanya sholat dalam hati. Mata sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bergerak, semua dibaca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Bayangkan lagi duduk di antara dua sujud, baca duduk di antara dua sujud. Selesai. Tidak juga bisa begitu Ustaz, sholat dalam hati. Gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Selesai persoalanmu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersyukur kalau kalian muslim, sempurnakan ibadah. Yang berikutnya, cara bersyukurnya adalah memperbaiki hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Kalau bersyukur kepada Allah, mari menyempurnakan hubungan kita kepada sesama manusia. Kepada siapa? Yang pertama dan utama kepada istri. Dengar bapak-bapak prajurit, kalau bapak bersyukur ulang tahun kali ini, muliakan istri. Karena kita bisa bekerja dengan baik karena ada istri yang ngurus kita. Nih Dasat Latif, bapak pikir saya yang hebat? Tidak, siapa yang hebat? Karena istri saya kasih saya tenang. Bayangkan kalau istri kasih kacau saya lagi bikin konsep, dia kasih nangis anaknya, tapi ganggu bapakmu. Ganggu, tarik itu kertasnya. Mana bisa konsentrasi? Saya mau pergi ceramah, konsep sudah jadi, ayat dan hadis sudah lengkap, bagus naskahnya, saya simpan di jas. Kalau dia marah, dia curi saya punya naskah. Sampai di lokasi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah, dia kerjai lagi saya istriku ini. Coba Pak, kalau istri protes, mana bisa kita kerja dengan tenang kalau istri tidak bantu kita? Kita sudah sampai di tempat tugas, istri menelpon, cepat kau pulang, anakmu ini nakal betul, cepat kau pulang. Saya punya anak. Maha benar Allah ketika berfirman, anak adalah mengambil jiwa kita. Saya kalau istri saya sakit Pak, tidak terlalu terpengaruh saya punya jiwa. Tapi ketika anak dibilang sakit, rasanya saya mau langsung pulang. Dan siapa yang ngurus anak kita? Ini istri. Maka kalau bapak bersyukur dengan pekerjaan di sini, muliakan istrimu. Pulang, belikan cincin. Jangan juga mengharap emas. Yang penting cincin. Baru setelah kasih cincin bilang, Mam, salam apa ini Bu? Nah itu, percaya mau dapat ini harus ada begini. Tidak ada begini, tidak ada begini. Maka muliakan istri. Ulang tahun bersyukurnya adalah muliakan istri. Pak, dengar ini bapak-bapak. Lihat itu istri kita. Lihat. Masih ingat waktu menikah? Masih. Siapa yang hamil melahirkan istri kita? Siapa? Siapa yang melahirkan? Dari kandungannya siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Siapa yang susui? Ibunya. Siapa yang didik dia halal haram? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Ibunya. Siapa yang sekolahkan dia? Ibunya. Lalu baru kenal dengan seorang lelaki, baru 2 bulan ta'aruf dekat dinikahi. Dan siapa yang diikuti istri kita? Siapa? Suaminya. Dia tinggalkan bapaknya di kampung. Dia tinggalkan ibunya yang lagi sakit. Dia telepon ibunya sambil menangis, maafkan saya tidak bisa balik kampung. Suami saya lagi tugas, saya mau sekali ke kampung.
Tapi suami saya tidak bisa saya tinggal, maafkan saya. Apa kata ibunya? Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa, yang penting kau baik sama suamimu. Coba, maka demi Allah ketika kau hianati istrimu, kau sakiti perasaannya, tidak mungkin baik rezekimu. Ini istri kita. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, pergi mengadu nasib dengan suaminya yang belum tentu suaminya hormat sama istrinya. Maka pantas ketika Nabi mengatakan, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Kalau bapak bersyukur ulang tahun kali ini, muliakan istri. Kembali nanti, sayang, maafkan saya hilap selama ini. Ternyata kamu luar biasa peranmu dalam memuliakan saya. Kan biasa kita laki-laki ngomongnya ngawur. Merasa apa loh? Saya yang cari duit, saya setengah mati menghidupi. Kamu ndak punya ngapa? Bapak kalau gaji istri, bapak ndak bisa bayar itu sebagai tentara. Berapa gaji paling mahal di sini? Anggaplah 10 juta. Ndak cukup membayar istri. Ayo, contoh, berapa biaya cleaning service 1 tahun? 1 bulan. Berapa? Gaji cleaning service kalau UMR di Makassar minimal 2 juta. 2 juta pak. Sudah tinggal 8 juta uangnya bapak. 2 juta. Cleaning service. Apalagi? Ibu kan dia cleaning service pak. Dia bersihkan semua satu rumah. Berapa biaya babysitter? Ngurus anak. Paling murah di Makassar 2.500.000. Sudah berapa? 4.500.000. Nih ibu, dia ngurus anak kita dan berapa? 4 anaknya bapak semua diurus. Babysitter. Berapa biaya pembantu tukang cuci, tukang setrika? 2,5 juta. Dia lakoni ibu. Bapak tidak perlu bayar. Sudah berapa gajinya? 6.500.000. Berapa biaya itu? Berapa pak? Mahal pak. Istri gratis. 24 jam ready. Mana bisa bayar bapak? Allah kasih halal. 24 jam free charge. Ini. Maka muliakan istri. Tidak mungkin kita bisa bekerja dengan tenang tanpa dukungan istri. Maka ulang tahun kesatuan kita, muliakan istri. Alangkah bahagianya. Istri lagi ngomel-ngomel, bapak peluk istri sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, langsung keluar juga hadiah. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Sayang, tadi saya lewat di jalan Sombaopo. Ini ada cincin saya belikan ki. Inilah tabungan saya selama 3 tahun. Saya belikan kau cincin permata hatiku. Langsung keluar servisnya pak. Nyaman sampean.